Jenda mempunyai hobi traveling. Betul. Jelong-jelong. Betul. Nah, selain traveling, Jenda juga punya hobi main sepak bola. Benar. Nah, Jenda punya binatang apa di rumah? Enggak, tapi akhirnya dia menemukan dan menyadari bahwa memang aku yang terbaik buat dia. Kapan dia? Kapan dia sadar sama singa pedal pop ini? Jenda juga punya kenangan manis bersama Pevita Pierce. Wah, aduh dibahas lagi nih. Ada mata kaki, ada ibu jari, ada gendang telinga, nggak bisa dipakai dangdutan. Balikin rambut gua. Asal. Sengaja ini grading warnanya, mungkin kalian lihat ini agak sedikit temaram karena memang bintang tamu kali ini seorang sosok yang dihormati di Indonesia, mempunyai perangai yang sangat santun, ngomongnya juga sendu, pelan. Siapapun yang mendengarnya hati terasa adem. Aduh. Pokoknya pria ini tuh pengen banget aku kulitin deh hari ini. Ngobrol bareng, melihat, belajar bagaimana menatap dunia tuh dari point of view seorang public figure seperti dia tuh seperti apa. Pengen langsung nonton, lihat orangnya kayak siapa. Pengen ngeliat orangnya kayak gimana. Langsung aja kita panggilkan. Terlalu berlebihan. Masnya tadi yang saya pencet, masnya yang datang? Iya, ini tiba-tiba aja kayak Kesedot? kehisap. Oh, Betul. tadi dari lagi di rumah atau lagi di meeting, lagi kerja mungkin? Aku lagi tadi tuh ceramah aku. Tiba-tiba Iya. ceramah soal farmasi. bagus. Ramuan herbal menekan emosi. Menekan emosi seperti itu lagi sering banget Karena dipakai. aku kan memang terlatih untuk menahan sabar. Oh iya, makanya kamu tidak emosian. Iya, makanya kamu boleh cerita tips-tips untuk menahan sabar, kok bisa sesabar itu. Banyak sekali yang masuk ke redaksi kami untuk bertanya. Lalu kami undang beliau nih. Kok nggak salah orang tuh, nggak salah. Enggak, bener kita kan. Mas juga jangan underestimate begitu. Kita udah fix memilih Anda untuk berbagi-bagi tips tentang bagaimana menghadapi hidup dalam bentuk sebuah kesabaran. Sebelum itu aku opening dulu ya. Oke. Selamat datang di Sandik, kamunya cantik, obrolannya asik. Apa kabar semua? Masih menonton Sandik dong pastinya. Wah, kita menghadirkan banyak bintang tamu yang enak untuk didengar untuk quality time di rumah atau sekedar killing time pas lagi kerja. Nah, teman-teman, aku punya kamera nih. Aku lupa udah ada bintang tamu. Jenda Rasuanda Munte atau dikenal dengan Jenda MC Clover. Betul. Siapa yang menemukan atau ngasih nama panggung MC Clover ini? Aku sendiri. Itu kan sebenarnya narsis. Enggak, kan nama sebenarnya bukan nama panggung, itu nama medsos. Setiap kita kan pernah buat nama alay di medsos masing-masing kan? Iya, kita pernah alay pada waktunya. Betul. Nah, itu nama alayku yang akhirnya aku tuh udah nempel aja. Oh, itu dia ya. Betul, kan ada tuh Diki cantik selalu. Ada itu. Iya. Emang itu. Ada Itu yang saya gitu. katakan aku gitu. Itu saya katakan aku. Saya katakan. Aku punya 2 nama panggung dulu, nama alay. Nama alaynya. Iya. Sweet J satunya. Kok Sweet Satunya J? McLover. Suje apa tuh? Apa? Jenda manis selalu. Suje manis selalu. Itu foto Facebooknya aku edit. Di bawahnya ada harimau. Di sini ada tato, sininya ada burung hantu. Ya Allah, kalau ngeliat lagi seperti itu, malu nggak? Nah, pas ngeliat itu,
Kok bisa? Kok bisa ya? Kok bisa kita alay pada masanya, kok bisa ya? Dan pede naruh itu di media sosial. Kita gitu. ngerasa, jangan salah, saat itu kita ngerasa itu paling keren. Pada masanya itu kayak gila. Lu pernah punya ini nggak? Kalau rambut lu gondrong, lu yang poninya di sini nih. nyoba kan. Iya. Nyoba terus awalnya pengen nyoba, ternyata ngerasa oke kok, foto upload gitu kan. Kayaknya wah gila sih, kayak gue ikutin zaman banget dan gue ngerasa orang cowok paling keren saat itu. Apalagi ngeliat fenomena kayak kamu di mana? Gitu. Tapi itu juga proses. Kita lihat si Bang Andika sekarang. Iya, Babang Ganteng, Babang Tampan keren banget sekarang dia looks-nya, casual kemana-mana tapi keren gitu. marah, casual. Udah marah. Sabar dulu dong. Orang lagi casual jadi kesal. Iya, sabar dulu dong. Tapi Dio ini adalah asli Batak Karo. Aku sekarang yang mau tanya, Karo sopo? Bukan itu. Bukan itu. Bukan. Aku pikir itu Batak Karo masih kayak kamu pengen ngomong sesuatu tapi kayak lupa. Batak Karo. Karo sopo ya? Lali gitu. Itu kalau Karo tuh berarti kalau di bahasa Jawa tuh dengan ya. Dengan siapa? Sama aja. Ya. Kalau Karo ini karena nenekku Boru lah ya, Boru Singa. Oh, Boru Singa. Karo. Aku pernah dengar ini apa? Boru Singa tuh terkenal dengan kemampuan untuk alternatif patah tulang biasanya. Iya, betul. Pengobatan kayak orang tua segala macam yang pijit. Ya. Pijit untuk benerin tulang gitu, benerin Betul. apa gitu, segala macam yang ada. Itu emang turunan ya? Ada, tapi kalau nenekku nggak bisa. Itu memang kemampuan sendiri kayaknya dari Nenek kamu turun bisa? temurunnya mereka. Nenekku nggak bisa. Nenekku bisanya Benerin apa? cantik. Berarti NNC, nenek-nenek cantik berarti. Makanya cucunya kan nggak ganteng kan, cucunya tapi ganteng banget. Nah, ngomong masalah ini. Nggak mau dibahas ini. Ini nggak dibahas. Saat sekolah, Jenda ini punya guru kesayangan dia. Namanya Ibu Lilis. Yang menuntun Jenda ke arah yang lebih baik. Dulu, sebelum Jenda kenal Bu Lilis, Jenda memperlihatkan kemampuan anak kecil yang tidak dilakukan anak kecil lain. Kayak misalnya, dia makan menggunakan kaki, makan pakai kaki, terus melukis dengan bahu, bisa menghitung tanpa kalkulator, dan bahkan dia bisa ngecas HP-nya tanpa kabel. Nah itu anak-anak kecil yang mau coba dijelasin dulu. Seberapa berartinya Bu Lilis itu? Enggak, tunggu. Ini kita ngomongin Bu Lilis tuh. Bu Lilis oke, itu pembahasan yang Bener betul ya. Tapi kan menjadi yang lebih baik kan Bu Lilis. Melukis pakai bahu tuh kayak mana? Kayak mana melukis pakai bahu? Aku nggak tahu. Ini kan informasi yang aku dapat sama tim observasi aku ya. Karena nggak tahu dapat dari mana. Mungkin artikel orang atau segala macamnya gitu. Nah sekarang Tim observasi kau dari mana? FBI Colorado. orangnya. Mas, kita tuh udah observasi kamu tuh udah hampir 2 bulan cuma buat dapat informasi kayak gini. Jadi tolong dihargai dong. Ya nggak ada orang masa makan pakai kaki ngecas nggak pakai kabel. Ini udah mulai aneh-aneh nih. Nah, kenapa Bu Lilis sampai sebegitu berartinya di mata kamu? Bu Lilis itu adalah guru wali kelas aku pertama waktu SD di Jakarta. Pas pertama kali aku merantau. Pertama kali merantau? Aku merantau kan masih SD. Oh, masih SD merantau? Merantau. Hebat. Merantau ke Jakarta, sekolah di sini karena ya orang tua dulu kerjanya memang pindah-pindah kan. Siantar Jakarta. Nah, aku sekolah Siantar top. bukan itu, bukan. Bukan tagline daerah itu? Bukan. Siantar Top itu perusahaan. Salah aku berarti. Bukan, ini pematang siantar. Ini pematang siantar. Betul. Si Japur do bayon memang. Dia malah muji-muji.
Japuru tuh umpatan kekesalan orang Batak. Oh iya salah. Oh iya. Nggak sebentar muji. ya. Nggak muji, bukan muji ya. Sabar ya. Ini aku tadi pesannya kan nggak boleh marah ya. Betul. Karena kan di sini aku diperkenalkan sebagai yang lembut. Iya betul sekali. Sabar. Tutur katanya Tapi juga. kak pancing terus. Sabar. Ya, lanjut. Ya, Bu Lilis itu guru aku SD yang ya aku inget dulu salah satunya aku tuh sering kurang ajar lah waktu kecil. Rendang. Katanya gitu kamu ya. Kamu kalau kesel katanya kalau lagi marah-marah sekolah suka kalau lagi nggak mau kerja numpang-numpain sambal, betul? Kayaknya aku lebih cocok masuk sekolah sihir aku. Ya kan denger aja, kalau ada informasi kayak Tapi gitu. mungkin kenakalanku kira-kira kayak gitu ya. Dulu aku inget betul aku ngasih uang SPP itu ke jadi meja aku di sini, meja polisi jadi depan-depanan gitu. Iya, berhadapan-hadapan. Nah, aku lempar gitu duitnya. Mama kalau aku visualisasikan kayak gini ya misalnya. Bu, Nah, aku lebih jauh dari tempat duduk. Bu, nih gitu. lebih jauh. Oh iya. Berapa meter lemparanmu? Enggak juga main basket. Enggak juga sejauh itu. Bisa pas langsung gitu. Katanya dilempar sama dia kayak cek tek, langsung kebuka gini kan cek. Udah kayak film Marvel kalau gue tengok. Oh jadi saat itu kondisinya kamu ngasih duitnya kau lempar? Iya, tapi aku ingat respon Bu Lilis saat itu dia tidak memarahi, dia tidak memukul atau membuat hukuman fisik. Dia panggil, dia kasih tahu dengan baik, Jenda, kalau memberikan sesuatu ke orang, kamu harus langsung kasih ke tangannya dengan sopan. Kalau yang tadi kamu lakukan nggak sopan. Nah, treatment lembut seperti itu buat aku tuh kayak, wah, sebuah hal yang mungkin aku tuh belum pernah dapet sebelumnya gitu loh dari guru. Nah, akhirnya dari situ aku tuh dekat sekali dengan Bu Lilis dan aku masih banyak kenakalan-kenakalan lain yang dikoreksi sama Bu Lilis dengan cara yang persis sama. Jadi kenakalannya berulang tapi cara dia menasihati aku masih panjang sabarnya. Jadi dia nggak berubah cara nasihatinnya. Makanya aku ingat terus sama Bu Lilis. Itulah benar yang untuk merubah perilaku buruk itu jangan dengan perilaku buruk lagi. Contohnya Jenda gitu kan. Nah, Jenda tuh sampai kaget banget sama perlakuan Bu Lilis memang di rumah, di keluarga atau di yang sering Jenda dapat atau segala macamnya seperti apa? Atau memang dengan melempar kayak itu untuk di keluarga itu hal biasa? Karena aku itu kecil ya itu tadi karena zaman aku tuh kecil tuh bapak ibu lebih banyak bolak-balik Siantar Jakarta yang aku bilang. Betul. Terus di rumah aku lebih banyak sendiri karena sama keluarga kakek nenek juga pedagang. Oke, jadi Yang jarang kalau- banget di rumah sih keluarga semuanya Betul. ya. Subuh udah jalan. Nanti aku pulang sekolah, opung tuh udah di ladang. Jadi aku tuh lebih sering ya di rumah, keluar rumah main ke terminal gitu dulu Oh waktu ya kecil ya. ampun, lebih banyak hidup di luar ya. Dan terminal di Siantar itu mungkin orang-orang Siantar tahu kalau terminal Parluasan tuh bisa dibilang salah satu yang orang Siantar aja main ke situ juga wah keparluasan gitu. Oke, aduh ntar dulu deh, nggak ada gitu ibaratnya Iya, gitu ya. padahal mah sebenarnya aman-aman aja, cuman kayaknya stigmanya tuh udah agak keras banget di situ. Keras banget ya, Bronx juga di sana deh. Betul. Jadi memang Jenda kecil ini hidup dibentuk oleh etika terminal, luar gitu segala macamnya. Betul, Makanya aku masih sebegitu kagetnya ya. Nyemirin sepatu dulu di terminal kayak gitu. Yang Ini baru aku kasih tahu di sini nih. keren. Ya maaf bisa, kamu nyemir di terminal. Di umur Iya. berapa tuh Jenda? Itu aku kan pindah ke sini tuh kelas 5 SD, berarti aku di sana tuh kelas 2, kelas 3 SD gitu. Gue tuh ya orang yang selalu amazed sama orang-orang yang merantau. Hidup di luar dari circle orang yang disayang, itu menurut gue tuh susah banget. Dan gue kan homesick ya. Di rumah teman sakit. Omsik. Masa homesick? Homesick di rumah sakit? Bukan, berarti homesick itu tempat kangen. Cepet rindu sama rumah. Oh, cepet rindu. Oh emang dia tolol ternyata kan. Emang dia nggak tahu artinya gitu kan. Bukan plesetan, emang dia nggak tahu artinya homesick. Jadi gue tuh kangen, artinya gitu.
Cepet kangen. Cepet kangen gitu. Jadi kalau gue orang sama secara mentality orang-orang yang merantau kayak dia nih, wah itu gue selalu mes deh. Kamu berarti yang ketika ditinggal sama orang tua, terus kan kamu kan nyemir sepatu. Itu uangnya buat jajan atau buat makan? Karena beda. Buat makan adalah kalau kamu nggak nyemir, kamu nggak hidup. Kalau buat jajan, ya kalau nggak nyemir juga nggak apa-apa, orang nggak makan. Aku kurang ingat persisnya, tapi seingatku sih makan tuh selalu aman sih di rumah ada gitu. Cuman di tempat aku tinggal itu di Parloset itu rata-rata anak-anaknya memang pulang sekolah mereka mainnya ke terminal. Memang mainnya di sana. Memang main. Iya. Rata-rata. Ada ayunan. Enggak. Ayunan di terminal tabrak bus. Bom kan? Bom kar dilindas truk. Nggak ada bom kar di terminal. Sate lilit. Masih dicari juga. Mau dicari juga. Iya, aku pikir ada. Terus apa yang membuat anak-anak itu senang ke terminal? Iya mungkin karena sebagian besar orang tuanya juga memang bekerja dan mencari uang di sana. Iya. Tuh, Ya. jadi tuh ya kalau aku main ke terminal, ya pasti ketemu teman-teman tetangga di rumah yang emang mainnya di terminal juga. Berarti ya dari kecil udah berarti menghabiskan waktu lebih banyak di terminal dibanding di rumah. Bisa dibilang begitu. Itu artinya dari orang tuanya janda, mama atau ibu jarang sekali ngasih bentuk-bentuk contoh-contoh baik ke janda. Iya, sama ya mungkin akunya juga diajarin sebenarnya dari rumah. Tapi ya tetap lebih banyak masukan dari luar kan. Betul. Akhirnya ya dulu juga aku ingat mama tuh pernah marahin aku, jangan kau bawa bahasa-bahasamu dari luar ke rumah kayak gitu. Oh, jadi, mama juga sempet ngingetin kayak gitu. Iya, jadi kayaknya memang influence dari luar tuh besar sekali kan sampai akhirnya kebawa ke beberapa kebiasaanku sendiri. Betul. Apa kebiasaan yang paling buruk sekali yang kamu dapat di terminal itu? Selain ngencingin orang dari ini ya udah itu. Aku jadi ingat video anjing ngencingin orang. Apa yang bikin kayak jenda? Iya, gue nyesel banget kenapa gue dulu begini ya. Ini gara-gara gue tinggal di ini nih, di lebih banyak waktu habis di terminal nih gitu. Di terminal itu kan banyak misalkan barang dagangan orang yang kalau malam tuh orangnya pulang dia tuh dirantai digembok. Ah iya, betul. Iya kan? Iya, yang nggak punya Nah, itu kios. Jadi tuh aku tuh punya kebiasaan dulu tuh sama temen-temen, achievement-nya adalah gembok. Seberapa banyak gembok yang dikalungin berarti berhasil ngambil gembok. Punya orang dulu ya. Pernah punya kebiasaan itu dulu. Gembok yang Gembok. tapi pindahannya kamu colong juga? Enggak, cuma pengen ngambil gemboknya aja. Gemboknya aja. Iya, sebagai achievement. Achievement. Dulu kita mikirnya itu achievement. Dulu Rasanya saat itu ketika dapat gembok bangga sama kayak tadi punya nama Diki Cantik Celalu. Oh, saat itu kayak ngerasa, wow, lihat gembok gua. Betul. Katanya pernah kamu dapat gembok banyak di satu malam, kamu jalan katanya sampai Ada iya juga. enggak lah, Oh. tapi pernah sampai satu kalung gitu gembok semua tuh. Pulang ke rumah gak masih bawa pakai gemboknya? Karena kan artinya kalau kita pakai semakin banyak gembok yang kita pakai tuh di antara teman-teman, oh berarti dia malam nggak tidur karena dia harus sweeping gembok-gembok dan dia berhasil ngambilin. Kan Tapi gitu. di sini teman-teman nggak dicolong ya sama dia. Barang-barang dagangan tuh nggak dicolong, cuma Enggak, ngambil enggak. gemboknya Ngambil aja. Gemboknya aja. Saat itu kamu ngambil gemboknya kayak gimana? Kita congkel, entah kadang pakai 2 besi, 2 linggis gitu. Cetak, Ya, copot. copot. Ada sih yang nggak berhasil, ada gembok-gembok tertentu yang nggak berhasil gitu. Oh, nah ini dia 7 jenis gembok-gembok. Yang susah dicongkel versi khas kreatif. Nanti kita keluarin di situ dia. Ini jenda.
Nah, kayak gitu tadi. Gembok-gemboknya itu gembok-gembok yang susah janda untuk Tadi kayaknya nggak gitu kayaknya. Kenapa dia ngomongin gembok di sini? Tapi ya, janda mempunyai hobi traveling. Betul. Jelong-jelong. Betul. Nah, selain traveling, janda juga punya hobi main sepak bola. Benar. Nah, janda punya binatang apa di rumah? Ya, aku punya kucing. Aku punya kucing. Kamu punya kan ada kucingnya di rumah. Aku juga penyayang binatang, tapi kan tadi kok prolognya nggak ada ngomongin penyayang binatang. Tapi punya. Tadi hobinya traveling, jalan-jalan dong. Ya. Juga sepak bola. Iya benar kan? Iya kan, berarti pertanyaannya adalah harusnya Tapi punya udah jalan kemana aja, klub sepak bolanya apa yang dia suka, kenapa tiba-tiba punya peliharaan? Tapi punya kucing di rumah. Aku ada anjing di rumah. Itu dia, siapa nama anjingnya? Anjingnya namanya Jiwa. Nah, itu ya kita tanya. Ya nggak ada, nggak usah ngomongin traveling. Ya kalau kan tinggal langsung nanya pencinta binatang, siapa hewan di rumah udah. Pakai traveling, main bola. Dan kamu kan sekarang janda udah milik Indonesia, jadi Indonesia pengen tahu kamu hobinya apa gitu. Iya, tapi kan nggak usah kau pakai langsung travel, langsung aja punya hewan peliharaan di rumah udah langsung ke situ. Intinya kamu punya anjing. Punya Siapa namanya? Jiwa. Itu yang Indonesia mau tahu. Kalian ketawa lagi kan? Anda salah. Jadi janda ini dia penyayang binatang juga. Terbukti anjingnya di rumah tuh dia sehat. Namanya Jiwa ya. Iya, ada 4 anjingku di rumah malah. Nah, siapa lagi namanya? Ada Jiwa, Mino, Kue, Bolo. Jiwa, Jiwa, Bolo, Mino, Jiwa, Mino, Kue, Bolo. Kue, Bolo. Ya. Pasti ada cerita di balik nama mereka. Banding-banding satu. Jiwa. Apakah kamu lagi ngopi? Hampir. Hampir tebakanku. Aku pengen punya nama anjing yang senja-senja gitu, senja-senja kopi anak-anak indie. Jadi aku kasih namanya Jiwa. Tapi nama panjangnya kan dia anjing tuh bahasa Jawanya asu. Asu. Aku kasih namanya Asuransi Jiwa. Yang namanya aku penasaran si Bolo. 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 Sebenarnya karena Kue Apakah dan nama Bolo. kue? Iya, Kue dan Bolo ini Bolu. kakak adik. Emang ada kue Bolo? Cuman kalau Bolu terlalu Ini kan. Bolu. Emang ada kue Bolo? kita plesetin biar nggak bolu banget. Kita plesetin Beli kue jadi bolo. Itu kayak cong tau, beli kue bolo gitu kayak kue bolu, bolu tuh kayak nggak cong, beli kue bolo dong, nih ini bolo gitu kayak bolo. Mau ganti udah gede lagi ya. Iya kan, udah gede anjingnya. Iya. Terus satu lagi, siapa? Mino. Kitung, siapa? Mino. Tapi jadi pitung. Nggak ada Kitung. Tadi Kitung. Kitung nggak ada Kitung. Nanu sama Kitung tadi. Nggak. Kenapa jadi lari jauh kali lo Nano sama Kitung? Masih salah dengar berarti ya? Mino. Jauh kali Kitung. Nggak habis bolo, Kitung Nano tadi gitu. Nggak ada nama yang gue denger itu. Yang itu yang pengkor yang gini-gini jadi. Nggak ada itu siapa? Tadi berarti aku salah dengar berarti aku. Mungkin cerita yang Ya tadi. udah lari memang sedikit. Salah kali mungkin ceritanya. Nah kalau yang si siapa? Mino itu memang karena kami mengadopnya juga udah umur 6 tahun. Jadi udah dewasa, udah bukan dari dewasa. papi. Apa? Bukan dari papi. Enggak dari mami juga. Papi, mami. Bukan ke situ arahnya. Bukan ke situ. Papi memang dia kan Inggrisnya kan tolol kan. Papi kan anjing kecil. Papi namanya sebutannya. Kalau cat itu kucing, kalau kucing kecil namanya kitty, kitten. Kitten. Satu lagi namanya siapa? Kan udah 4. Udah 4. Nanu. Nanti kok tanya terus nih. Sampai 12. Ya sabar dong. Jadi Aku peternakan. kan lupa. Semuanya dari ras apa? Pudel. Lucu banget pudel. Tapi kata perawatan bulunya susah.
Anjing. Selama ada ini. Karena teman-temannya itu bukan hal yang murah loh perawatan anjing itu, karena kita tahu salon anjing. Bapak kan pernah nginep di salon anjing. Maksudnya Nggak menjaga. ada pudel yang pink gini tuh nggak ada. Nggak ada. Mahal kan? Satu anjing aja itu lumayan mahal. Ini 4. Berarti memang. Selama ada ini, walaupun cuma misalkan 50.000, 70.000, kasih istri yang nyalonin. Oh, Gitu. Jadi nggak mahal. nggak mahal ya? Istri suka nyalon dia soalnya, nyalonin Soalnya di rumah. nyalonin guguk. Oh, nggak dibawa ke sana, nggak beli ke pet shop gitu? Paling ke pet shop tuh kita yang Cek kesehatan itu paling penting. Betul. Iya. Tapi kalau ngedandanin karena dia suka ngedandanin Ini. gitu. Kemarin tuh yang Kan si dia aja Jiwa suka nih di betul. rumah. Istri tuh suka kayak kadang dikunci. Ya Allah. Karena yang Jiwa ini dia ada pudel, ada pomnya, jadi memang Ada mini pop. cocok disalonin gitu. Oh, mini pom. Betul. Aku punya, aku kan ada istri aku tuh pernah. Kamu tahu kan ada anjing mini pom kecil? Tahu. Iya, anjing mini pom kecil. Sama bini gua ketendang. Oh iya. Punya teman gua. Ya Iya, ada ampun. lagi teman gua nih anjing mini pom. Dikagetin kaku. Dia kecil kan segini ya? Kecil banget. Dia kecil banget. Dia kan jantungnya kecil. Makanya treatment anjing itu agak sedikit berbeda karena Iya. dia kan organnya tuh kecil-kecil. Benar, dan Mana mini ada yang pom- main lagi organnya kan? Ini pom tuh nggak boleh. Organnya ada yang main ternyata. Kita lagi ngomongin organ tubuh, Bukan? organ tunggal. Salah deh aku. Kadang nih, aku tuh main sama Dik ini nggak siap ya kan. Ini serius diselipin di sini. Dikit aja kayak gitu. Tadi mau tambahan apa? Anjingnya. Udah lupa aku. Oke deh. Kita nanti aja nanti next episode kita akan ngebahas spesial Mino, Bolo, Nanu sama Yayut ini ya. Tahun 2022 Jenda ini menikah dengan Dea setelah ditolak selama 10 kali. Nggak tau malu sih. Harus di highlight ini ya. Mendingan mah nggak. Lah kena. 10 kali ditolak dengan cara yang berbeda mungkin dan dengan tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Apakah benar seperti itu? Selama Betul. pacaran? Ditolak yang pertama. Ditolak yang pertama itu tempatnya romantis sekali. Kak Dea, mohon nanti kalau nonton Kak Dea koreksi ya, dia benar apa Nggak, enggak? ini bener. Karena ini aku persiapkan dengan matang tempat nembak pertama. Dia inget banget. Itu di villa di puncak. Terus dari villa itu aku jalan dulu sekitar 1 kilo, dia naik ke atas ke air terjun. Nah, aku bawa dia ke air terjun itu, aku tembak di bawah air terjun pas lagi rintik-rintik hujan. Romantis. Itu romantis sekali. Katanya Kak Dea saat itu nggak dengar apa-apa karena kamu di balik air terjun. Iya, jadi. Karena air terjun ini. Dia di sini, Kak Dea-nya di sini. Kata Kak Dea. Dia berarti itu informasinya salah. Informasi itu berarti salah. Nah kita dengar yang benar nih kayak gini. Kayaknya benar ini. Pada saat itu nembak di depan air terjun. Duluan air terjun. Iya. Cuman ya dia saat itu jawabnya nggak bisa. Alasannya saat itu kamu belum dapat. Dia nggak ngasih alasan, nggak bisa aja. Nggak bisa ya. Per malam itu kamu pernah berpikir kayaknya bukan dia atau besok gue coba lagi. Nggak, langsung aku kunci. Aku bilang oke, kalaupun nggak bisa, tapi kita jangan sampai jadi abang ade ya. Wah, dikuncinya di situ. Karena biasanya kan beberapa cewek tuh kayak gitu tuh. Enggak, aku udah nganggap kamu abang, kita abang ade aja. Aduh, paling males sih Nah itu disiksa. susah tuh, keluar dari zona abang ade itu akan susah tuh. Ini ya. Ini Makanya aku langsung kunci, oke, kalaupun kau nggak bisa sekarang, tapi kita jangan jadi abang ade. Dari situ sebenarnya udah ketahuan bahwa aku masih punya plan untuk nembak lagi kan. keren. Gitu. Dan itu memang strategi kamu ya. Strategi, dan di situ strateginya banyak banget, strategi lokasi buat nembak. Terus kan itu kita di villa memang lagi acara makrab kampus, jadi satu kampus tuh. Oh, itu kuliah ini. Iya.
Aku udah alumni sih, dia masih kuliah. Wah, kamu ketemu adik-adikan kan gitu? Betul. Pride-nya pride abang-abangan ya, Bang? Betul. Angkatannya nggak ada yang berani deketin. Wih, ngeri tuh. Karena abang-abangan yang masuk. Waduh. Cuman di situ bebanku adalah saat aku bawa dia ke air terjun di villa, semua satu fakultas sudah nunggu tuh. Gimana nih? Hasilnya? Iya. Pasti kan banyak yang doain ditolak dong. Banyak, masih banyak. Banyak yang udah nunggu nih mau masuk nih. Itu doanya beda. Abang-abangan bangkotan nih. Pengen yang Iya daun kan? muda lagi. Gitu. Nah, ini aku harus mikirin strategi ditolak, tapi gimana nih caranya mengamankan posisi? Ya udah. Sabar banting. Sabar, Bang. Sabar. Cerita loh. Ya, sabar. Abang sabar dulu. Itu ada, ini kan salon aku kan kebuka, depan tuh kan ada kontrakan gitu. Jadi dia suka jemur ini baju apa gitu. Tadi jatuh. Emosi aku. Sabar. Soalnya lagi yang Ini krusial nih. titik krusial dalam banget kisah ini. hidup. Nah, Sepulang dari air terjun. gimana mengamankan walaupun ditolak tapi yang lain jangan masuk dulu kan gitu kan? Ah iya, betul. Jadi pas jalan pulang kan itu hujan ya. Terus kita ngelewatin becekan gitu, aku sengaja arahin ke becekan, aku gandeng. Pas deket villa tuh, jadi dari villa ngelihatnya, udah digandeng. Keren. Terus pas mereka nanya, bang diterima. Udah, nanti aja. Kasih jawaban bias. Iya. Belum jelas-jelas amat Jadi gitu kan, ya. biasa kan kalau orang baru jadian juga sok-sok pengen misterius gitu kan. Iya. Padahal memang ditolak hari itu. Pas belum ditolak Gitu. ya. Kadea masih kayak belum kaget. Aduh, ditembak sama pengusaha pupuk kayak belum. Ya aku nggak dulu deh, mungkin kayak gitu kali dia. Yang pertama Itu yang pertama. Nah, di puncak. di puncak. Yang kedua, ketiga dan seterusnya itu karena banyak aku tuh udah lupa mana yang kedua, mana yang ketiga. Intinya yang paling aku ingat adalah jadi kalau aku waktu itu tugas keluar kota, aku telepon juga tuh. Aku lagi di Kalimantan nih, menembak lagi. Mau nembak, mau bilang nggak langsung mau nembak lagi atau memang kamu rencana saat emang rencana? Emang rencana. Oke. Dan Jadi aku planning tuh ya. Di Kalimantan, di Sumatera, di Pekanbaru, di mana-mana. Setiap kali keluar kota aku telepon dan aku tembak. Selain di Jakarta juga kalau ketemu masih ada beberapa kali yang aku tembak dan selalu ditolak. Kapan kamu berpikir enggak deh, udah deh? Atau memang jenda nggak seperti itu? Jenda itu yang apa yang dia mau harus dia dapat. Iya, intinya sampai akhirnya aku diterima itu memang aku masih niat nembak dan memang masih yakin bahwa harus dia. Gitu. Kenapa harus dia? Pertanyaannya itu. Dari sekian banyak ya, yang maaf, yang mungkin yang kamu tolak-tolakin, kayak kamu itu tadi bohong ya. Kenapa kamu sebegitu ini sama dia? Kenapa? Ada apa sih? Nah, aku juga nggak tahu tuh. Karena berdasarkan pengalamanku tuh aku juga pertama biasanya suka sama cewek tuh nggak lama. Pacaran aja paling lama 3 bulan sebelum sama dia. Keren playboy, keren. Emang bosenan dulunya. Bosenan. Gemini kan. Ini cewek pada nggak sadar pundaknya boleh lelek nih. Lele yang bau baju. Mantan berarti sebelum ke dia banyak. Sorry, ada berapa lah gak tahu. Lebih dari 10. Mohon maaf ya ini ngomong. Tadi ya, saya telepon ada kenalan dulu. Halo Pak, Rukiawan lain ya? Ya jadi Pak. Nanti habis ini ya Pak. Ya, Ya kan aku bilang mantan lebih dari 10 kan. Mereka belum tentu ngakuin. Oh, kamu aja yang ngerasa. Iya. Kalau aku ditanya lebih dari 10. Oh gitu. Kalau mereka ditanya, siapa? Siapa ya gitu? Gue nggak jadian kok dulu. Hingga akhirnya kamu menyatakan untuk menikah dengan Kadea. Kayaknya dia tuh akhirnya dia berusaha untuk mencari cara gimana caranya supaya seorang janda ini tidak nembak lagi kan. Capek kan ditembak terus. Kau nggak malu? Enggak malu. Hebat. Perjuangan cinta kamu. Betul. Dia justru dia yang malu ditembak terus kayaknya. Itu dia, kamu nyiksa hidupnya dia. Betul. Kan? Betul. Dia udah desperate, udah mulai kayak nggak mau keluar, ditegur orang terus nangis, takut. Itu gara-gara kamu tau. Aku pernah dapat berita kayak dia tuh kayak udah mengurung diri di Taman Safari gitu.
Keluarganya bilang, jauh, itu jauh nak. Mau ke taman siapa? Aduh kata dia gitu. Akhirnya udah tuh. Kau kira istriku penguin apa? Ya pokoknya tuh dia pernah jadi dia tuh jadi kayak desperate gitu gara-gara kamu. Enggak, tapi akhirnya dia menemukan dan menyadari bahwa memang aku yang terbaik buat dia. Kapan dia? Kapan dia sadar sama singa pedal pop ini? Kapan dia menyadari? Kapan kan dia menyadari kayak ini orang gigih banget sih gitu maksudnya. Ya, sampai dia akhirnya berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan Jenda menembak dia adalah Dengan menerimanya. dengan menerima. Karena gua tolak pun besok Dia datang besoknya akan lagi. nembak lagi. Betul. Sampai itu tuh ketanam di kepala dia. Ini nggak bisa. Ini kalau gua tolak dia akan nembak lagi, gua tolak akan nembak lagi. Ya udah, terima aja. Setelah diterima, yang pasti kan 2-3 tahun penyesalan kan, pasti itu loh. Ya mungkin ada gitu. Tapi apakah ada? Enggak, justru bisa dibilang kita tuh ngejalanin hubungan tuh aman dan baik-baik aja terus. Kita tuh selama pacaran itu cuman pernah berantem paling 1 atau 2 kali. Hebat. Nggak pernah putus nyambung kayak mungkin beberapa teman-teman gitu kan. Iya. Kita aman-aman aja. Justru kita tuh kelamaan malah ketika teman-teman kita yang sangkatan udah pada married, kita masih happy pacaran. Oh iya. Dan sampai sekarang sudah married pun kita masih happy kayak gaya pacaran gitu. Ih, romantis banget sih, lucu banget tau. Nonton terus masih suka nyari kafe baru buat bikin story kayak gitu. Lucu banget. Walaupun kan kalau Diki kemarin gitu kan bawa istrinya ke kafe baru, istrinya nanya, "Kamu tahu dari mana nih kafe?" Iya betul. Banyakan cewek kan begitu tuh. Agak takut tuh, salah ngomong atau gimana. Takutnya kita udah pergi ke situ sama yang lain sebelumnya. Sama temen, sama asisten gitu, masnya nih. Yuk, ya sama-sama aman ya Mas. Yuk. Ayo begitu. Jadi ada fakta lainnya, ternyata Jenda ini pernah menjadi jurnalis rubik kriminal di media Sinar Harapan. Siantar. Tuh. Enggak Siantar. Enggak. Bukan pembalap Siantar. Bukan. Sinar Harapan tuh di sini. Oh, di Medan bukan? Bukan, di sini. Salah aku, di sini berarti. Di Jakarta. Di Jakarta. Tahun berapa itu? Itu sekitar tahun 2010. Aku sampai Sinar Harapan sampai 2015, lanjut jadi kriminal lagi. Bukan, jadi jurnalis kriminal di media Valid News. Telat jangan dikoreksi, kita udah percaya yang pertama. Ini tidak percaya pertama. Wow, teman-teman, dia otaknya pintar nih. Ini jurnalis. Dia berbekal kalau di dunia maya kan di sosmed itu kan yang dijual sama dia orang yang marah-marahan, temperamen segala macam. Jauh di luar itu, beliau ini orang yang kritis akan satu hal pastinya, cakap dalam berbicara. Ya berbicara aja ya cakap ya. Kalau diam, takut. Ternyata seorang jurnalis. betul Diki. Kamu pandai merangkai kata pastinya. Hingga akhirnya orang bisa menikmati setiap informasi yang kamu tulis di situ. Ya bisa dibilang begitu, memang belajarnya di situ. Gimana bikin berita yang mungkin informasinya terkesan biasa aja. Biasa saja nih biasa. Ya, tapi kita bisa Dikemas menyajikannya dengan cara yang berbeda. Misalkan kita menceritakan tragedi tapi menjadi sebuah inspirasi juga bisa. Iya, biasanya kan clickbait yang teman-teman jurnalis tulis itu selalu bikin kita penasaran pengen baca lagi lebih dalam gitu biasanya. Nah, setiap jurnalis juga biasanya punya stylenya masing-masing. Misalkan ada yang dia jago banget untuk clickbait, yang orang tuh lihat clickbaitnya dia tuh pasti pengen klik. Pengen klik. Namanya juga clickbait kan, mancing untuk klik. Iya, gak usah dijelasin. Nah, clickbait berarti clickbait. Iya. Memang bahasa Inggris mah paling jago emang. Kamu udah tahu clickbait, kamu gak usah ngajarin aku. Tapi ada juga kayak aku kenal yang senior tuh dia jurnalis sastra. Dia tuh kalau nulis pasti ada kerangka-kerangka tulisannya tuh dia bernuansa sastra. Pasti ya. Kalau aku tipikal, nah itu yang tadi
gimana nulis sesuatu tuh menjadi dari angle yang berbeda. Kayak dia tragedi tapi gimana kita bikin itu bisa jadi inspirasi buat orang. Jadi nggak tragedinya yang di highlight karena pasti sebagian besar media pasti meng-highlight tragedi itu. Wah, contohnya bisa nggak kamu luangkan dalam kata-kata aja misalnya setelah kamu melihat tragedi, kamu tahu nggak motor yang suka ditabrak sama kereta? Misalnya baru terjadi kejadian itu, misalnya di daerah mana, ibaratnya gitu. Ada seorang kamu datangin tuh dapat berita itu pas kejadian. Datang pas kejadian. Pas kejadian. Ya. Kamu ngeliat, udah terkapar tuh, ada tuh yang korbannya. Betul. Yang paling mungkin dilakukan oleh jurnalisnya adalah datang ke lokasi. Bisa jadi di situ ada yang tukang palang pintu manual yang orang yang biasa. Iya. Iya, karena di situ biasanya dia palang pintunya tidak resmi misalkan. Teng. Sebenarnya nggak ada, cuman mute aja teng. Iya, gitu. Jadi manual. Karena kan belum ada niannya gitu. Dia sama aja. Iya. Jadi kita bisa ambil POV-nya dia bahwa sebenarnya dia sudah berusaha untuk mencegah semampunya dia. Betul. Walaupun mungkin sehari dia cuma dapat 20.000. Lucu banget. Dari pagi sampai malam dia di situ. Nah kali itu dia sedih karena memang dia lagi nggak bisa datang misalkan, atau dia datang dia lagi jaga yang di sebelah sana ternyata ada motor yang masuk dari belakangnya dia yang dia tidak lihat dan kita ambil POV-nya dia aja. Wah, jadi itu sebenarnya persoalan angle aja sebenarnya. Bagus, jadi gue kepikiran tadi dia langsung ngupas seorang ibu tertabrak langsung gitu, ternyata diambil dari point of view-nya si penjaga palang kereta ini. Mungkin Betul. Kelihatannya tulisannya kayak Bapak Asmono umur 73 tahun. Betul kan? Gue sih kebayang gitu ya. Dulu salah satu yang aku pernah tulis itu adalah kayaknya kalau teman-teman cari lumayan viral kasus Ade Sarah yang dia dibunuh sama mantan pacarnya. Aduh, iya ini lagi ke blow up lagi. Oh, itu kamu jurnalisnya? Aku sempat tulis itu. Nah, mantan pacarnya bunuh sama pacar yang baru. Ngebunuh dia. Ade Sarah itu ya? Iya. Disekap dia? Iya, disekap di mobil. Aduh. Orang tuh fokus sama kejadian pembunuhannya, gimana prosesnya. Tapi aku fokus sama orang tuanya, bapak ibunya Ade Sarah, yang ibunya bilang tuh saya memaafkan, saya ngampunin pelakunya, dan dia saya anggap anak saya. Orang tua mana yang bisa ngasih pengampunan sebegitunya gitu loh. Nah aku tuh ngambil highlight itu waktu itu, dan aku ngobrol, aku gambarin bener-bener bahwa ketika ngomong itu, iya ada kepedihan tapi dia tetap bisa senyum. Wow. Gitu. Itu penggambaran itu kan orang. POV yang ada di lapangan yang bisa kita ambil kapan aja gitu. Iya, jadi nggak melulu tentang apa yang orang udah tahu sebenarnya yang kelihatan ya. Betul. Jadi kamu ngambil dari sisi yang sebenarnya ini menarik juga loh. Iya. Dari apa yang dirasakan si orang tuanya si korban malah gitu. Nggak melulu tentang si korbannya. Betul, karena aku yakin pasti banyak teman-teman yang ngangkat itu. Angkat si korban, kisah cintanya mereka dulu mungkin. Oh, sudah banyak itu. Pasti kayak banyak. Gitu. Atau mungkin kamu membahas klub kesayangannya korban mungkin. Klub bolanya gitu. Oh, itu mungkin terlalu jauh. Tapi bisa jadi ada. Bisa jadi mungkin. Bisa jadi. Cuma ketika sebuah selebritas. Ya itu mungkin opsi aja. Mungkin ada kali ya. Kalau mungkin di beda kasus ya. Kayak misalkan dulu tuh Pak Jokowi. Kebiasaan Pak Jokowi minum teh itu bisa jadi berita. Iya dulu, iya betul. Hal-hal yang berhubungan, ya makanya tergantung seberapa besar eskalasi nilai beritanya sebenarnya. Iya sih, dan kita bagaimana mengemasnya. Betul. Aku suka sih dalam ilmu perjurnalistikan ini, aku senang karena aku dan selalu amazed juga sama teman-teman yang bisa merangkai kata hingga akhirnya kita kayak tertarik untuk baca sampai akhir. Berarti kan orang ini punya kapabilitas yang sangat oke berarti dalam merangkai sebuah kata-kata ya. Betul. Seniman juga berarti kamu. Sebenarnya jurnalis itu konten kreator. Bagaimana kita mengkreasikan sebuah konten itu peristiwanya kita kreasikan dalam bentuk tulisan. Iya, berarti penulisan kamu bagus juga berarti. Tapi kan nanti dibantu lagi sama tim redaksi kan biasanya. Ada editor yang nulis lagi. Kamu mikir semua kamu ngerjain sendiri. Oh berarti udah bohong anak nih. Ini bohong. Jangan percaya teman-teman. Den, lihat
tapi ya dia pernah jadi jurnalis, sering interview bandar narkoba dan tahanan yang akan dihukum mati. Nah katanya pernah jenda dia nanyain tahanan dihukum mati. Kita tunggu arahnya kemana. Awas kalau tidak patah. Kasih beban dulu. Tapi kamu pernah ini Freddie Mercury. Freddy Budiman. Benar. Aku tahu, cuman untuk wawancara Bang Freddy waktu itu bukan aku, karena aku nggak di lokasi. Aku tuh kalau sosok Freddie Budiman tuh kayak pengen nyanyi Elsia Mountain Beranta di La Motiene Netflix. Tapi aku pernah yang wawancara dia sebenarnya pembantu bandar untuk salah satu kelompok sindikat di Indonesia. Sindikat internasional tapi dia pembantu, dia cewek. Wow. Karena kebetulan aku kenal. Keren. Ya kalau versinya dia sih bilangnya dijebak ya, cuman di proses hukum dia tetap bisa berlanjut gitu. dengan vonis yang berat gitu. Nah saat itu aku juga tahu bahwa banyak sindikat-sindikat internasional itu menggunakan perempuan-perempuan, entah itu untuk jadi kurir atau yang menjebak segala macamnya gitu ya. Salah satu jebakannya adalah jebakan asmara juga. Dia dipacarin. Nanti setelah jadi pacar, dia jadi tangan kanan, jadi bendahara, jadi penghubung. Perannya jadi banyak. Nah itu yang bisa bikin dia dihukum mati. Wah, gila. Karena ya kalau dia udah ngerti aliran duit, dari situ aja dia udah berat, udah TPPU tuh, tindak pidana pencucian uang. Aduh, iya betul. Dia udah tahu duit kemana, artinya jadi usaha apa. Itu berat banget. Udah jadi berlapis ya. Nah, padahal awalnya mereka tuh ditawarinnya cinta sama si orang-orang ini. Benar-benar dipacarin, bahkan mungkin ada yang sudah berkeluarga. Ini bukan bisnis, ini masalah hati. Itu kan mungkin awal-awalnya ya. Wow. Ini tapi kalau ngomongin ini kok bisa ditarget nih, Andi? Aku ditarget? Nggak mungkin. Kamu yang target. Bagaimana rasanya mewawancarai orang yang ingin dihukum metong? Bagaimana rasanya? Kita kan punya kemanusiaan, punya rasa iba kita. Tapi kita harus mengesampingkan itu. Misalkan aku tahu, nah ini sebenarnya nggak banyak yang tahu nih. Aku tahu aku lupa kasusnya, tapi ada beberapa tahanan narapidana narkotika yang dihukum mati. Proses hukuman mati itu kan kalau di Indonesia itu dia misalkan divonis tahun sekarang 2025. Iya. Belum tentu 2026 dieksekusi. Bisa 2027, bisa 5 tahun lagi. Iya, betul. Bisa 10 tahun lagi. Nah, banyak orang itu pada prosesnya setelah 2 tahun nunggu dia, namanya dia udah divonis mati, dia bertobat kan? Iya. Nah, ketika mau dieksekusi, dia udah tobat. Udah baik, dan penjaga lapasnya juga bilang, ini orang udah berubah, udah tobat. Benar-benar baik di dalam. Iya. Tapi ya eksekusinya harus berjalan. Harus berjalan. Nah, aku dapat cerita langsung waktu itu dari internal di Kementerian Hukum dan HAM. Saat mereka mau dieksekusi, mereka berdoa sambil nyanyi rohani gitu. Wow. Tapi mereka jalan menuju ke tempat eksekusi. Wow. Ya, tapi itu hukum harus berjalan. Betul, hukum yang berlaku seperti itu. Nah, itu agak susah tuh buat jurnalis yang tahu nih orang udah berubah, tapi ya proses hukum harus jalan gitu. Wah, itu lu berada di momen itu kayaknya ini kayak berat banget ya. Ya, akhirnya tapi kita cuma bisa nulis aja. Nulis aja udah kita gitu. Tulis apa adanya yang kita dapat. Kalau ditanya sebagai pribadi manusia, ya jangan dong, kan dia udah berubah, udah tobat. Iya sih, betul. Ini kan kesalahan masa lalu, udah bisa kasih diampunin gitu ya maksudnya. Tapi itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Ada berapa orang yang pernah kamu tanya? Atau ada nggak yang nggak jadi? Hampir sangat besar kemungkinan ada sih yang nggak jadi. Misalkan dia proses hukum lanjutan, dapat remisi gitu mungkin kali. Dia dapat pengampunan, bisa aja. Tapi yang aku wawancara sih kayaknya jadi sih. Oh iya? Iya, karena ya kalau ngelihat barang buktinya sama pasal yang disangkakan, emang arahnya udah hukum. Arahnya udah terlalu banyak mungkin ya. Betul. Dan teman-teman,
Jenda ini juga dia mengidolakan Ahmad Dhani. Makanya dia pengen punya istri lagi kayak gitu. Kan ada lagunya. Bukan Ahmad Dhani punya istri lagi, maksudnya kan ada lagunya. Ada lagunya Madu Pada 3. Iya. Kanda sayang padamu gitu. Emang bener kamu demen banget sama Ahmad Dhani. Kenapa? Untuk segi musikalitas dan kemampuan menciptakan lagu, ya menurutku dia sangat pantas diidolakan. Sangat. Betul. Dia masih maestro dan dia menurut aku tuh dia profesor. Betul. Dalam membuat lagu tuh dia profesor. Betul. Coba kamu kalau emang suka banget sama Ahmad Dhani, kamu lagi nyanyi. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jangan sekali Nggak apa lagi yang ini? Nggak tahu. Nggak apa. Bisa yang ini nggak? Aku nggak bisa yang aku suka dulu. Aku bisanya yang ini. Aku bisa yang ini. Nggak bisa nawar. Nggak bisa. Nggak bisa nawar. Nggak bisa nawar. Ya, aku mau ini. Udah bisanya ini. Aku juga tahu lagunya cuma yang ini. Udah ada lagi. Nah tapi Dhani itu, aku tuh kan banyak orang misalkan dia menyukai musisi karena karya-karya ciptaannya. Kalau aku kan tadi yang aku bilang musikalitasnya dia. Gimana seorang Ahmad Dhani ketika Ari Lasso keluar dari Dewa 19 berganti sama Once, dia bisa buat lagu yang bisa Once banget. Betul sekali. Iya kan? Bahkan dia bikin lagu-lagu buat yang cewek, meledak juga. Bisa. Nah itu Berarti dia jadi cewek dong saat itu kan? Enggak, maksudnya musikalitasnya jadi cewek. Itu. Pade. Iya. Dari tadi saya udah lurus-lurus Pade. Ini Diki nih. Maksudnya Pade tuh memang jago gitu maksudnya dalam bikin next ya. Jenda rambutnya selalu dikepang. Dan pakai rok Skotlandia. Itu karena aku ngikutin Ahmad Dhani. Dulu tuh aku gayaku begitu. Itu gaya-gaya Gondrong. Viking itu. Iya, pakai rok yang kotak-kotak Scotland itu. Iya. Itu aku karena ngeliat Pak D. Oh iya. Iya. Sebenarnya kan itu bangsa Viking kan itu sebenarnya. Iya. Iya. Malah aku nggak tahu kalau Pak D tuh juga dia terinspirasi mungkin dari Viking itu. Betul. Nah, aku malah nggak tahu, aku taunya itu dari Pak D. Kamu mikir Pak D orang Viking gitu? Aku mikir itu stylenya Pak D. Oh, stylenya Pak D begitu. Pak D, Diki nih Pak D. Pak D bisa ada. Aku teman baiknya El, Pak D. Tadi kau bilang mau dukung Jeffrey Nicole. Panas gak ada komentar. Oh, berarti nggak dukung Jeffrey Nicole. Nggak ada pembahasan itu kita dari tadi. Tadi aku pergi ke Inggris sama El nanti nonton Oasis. Oh, Udah suka Oasis? Cuman tahu aja. Aku lagu-lagu luar itu aku umumnya di Beatles saja. Ih, kamu suka The Beatles? Suka deh. Banget apa enggak? Bisa dibilang banget sih. Lagu yang paling kamu nempel di lagu The Beatles apa? Don't let me down. Don't let me down. Nah, kalau ngomongin iya bakal. Ya kan Dia bisa loh, cuman matahin nggak diisi, bisa lucu Diki doang. Aku masih banyak obrolan maksudnya gitu. Kalau aku konsen di suara kamu tadi bagus banget. Iya, tapi untung di stop di situ. Di stop pas lagi bagus. Iya, suaranya bagus. Wajar orang Batak, ya kan? Kenapa sih orang Batak tuh bagus semuanya suaranya? Mereka kalau lagi nyanyi di lapo-lapo aja nih, cuman modal itu Modal tuak aja dikit. Pakai dua orang gitaran, yang nyanyi 4 orang, pecah suara, bagus. Iya, aku juga nggak tahu tuh kenapa tuh. Emang dari Tuhan kali ya, Tuhan ngasih speciality buat orang Batak. Kalau buat tenggorokannya kuat-kuat gitu kali. Kayaknya, karena terbiasa minum tuak kayaknya juga. Joy Idol, Batak juga. Betul. Iya kan? Keren. Kamu nggak mau ikut Idol? Pernah aku ikut Idol. Aku kan jebolan Idol. Katanya Jenda punya grup musik yang bernama Huru Hara Club. Hura-hura club. Alah, bukan Huru Hara. Hura-hura. Yaudah, mulai sekarang Huru Hara aja deh. Memang kalau di panggung huru-hara.
Huru-hara. Karena aku kan jogetnya huru-hara kok. Wow. Wow. Udah ngebor, jungkir balik, nungging. Nggak peduli kan orang kan gitu. Yang selanjutnya aja gitu ya. Ini kapan bandnya dibentuk? Ini dibentuk tahun 2019. Tapi formasi yang sekarang ada aku, Dustin Tiffany, Anggi Paris dan Butski ini tergabungnya itu di 2023 awal. Wow. Udah berapa karya yang kamu hasilkan? Baru 1 single. Kayaknya kamu nggak pantas ngefans sama Ahmad Dhani. Dia tuh the dewa itu dia kayaknya ya. Nah, kita justru berangkatnya memang dari doyan manggung, dari panggungan. Lagu apa yang sering lagu orang yang dibawain sama kalian tuh lagu apa biasanya? Biasanya itu mempengaruhi ciptaan kalian biasanya. Kita sih lebih banyak ke kita remix lagu apapun kita remix menjadi DJ koplo. Jadi kalau memang lagunya Agak beda ya ini ya. lagunya Pak De dulu pernah kita sempat bawa awal-awal dulu. Pak De, dibawa ini Pak De. Tolong setelah ini proses hukum harus berlanjut Pak De. Lapor Baresin boleh. Dan sekarang sedang proses di tingkat manajemen juga ada lagunya Pak De yang mau kita remix. Resmi. Secara resmi dan Oh, legal. mana kalau resmi Pak Ahmad Dhani mah happy dia, seneng dia. Betul. kalau resmi. Sebenarnya Pak De ini ya yang aku nanya dari senior penyanyi lain, teman-teman penyanyi tuh respect banget sama Pak De karena sebenarnya ke Pak De ini yang penting adalah komunikasi yang baik aja sebenarnya. Gitu. Dan yang aku tahu lagu-lagu yang kita bawain juga biasanya kayak misalkan Tip X, lagunya Tip X juga ada yang kita bikin koplo. Nah, ini kita juga ngobrol langsung sama abang-abang di Tip X, Bang kita izin bawain gitu loh. Walaupun memang sebenarnya kita juga percayanya bahwa ketika sebuah event terselenggara sudah ada lembaga kolektif yang melakukan Kolektifan itu. Dan sudah diurus harusnya yang kita tahu ya. Yang masalah copyright ini kan. Betul. Walaupun faktanya di luar banyak yang sama Yojo berkurang lagi gitu, kita nggak tahu lah fakta di lapangan itu. Tapi sebagai junior, kalau kita bisa ketemu dan kita bisa izin, kita sampaikan permohonan izin secara lisan sih. Iya, kenapa kacang kan? Why not kan? Why not aja? Nggak usah pakai kenapa kacang. Aku salah berarti. Emang salah. Jenda juga punya kenangan manis bersama Pevita Pierce. Wah, aduh dibahas lagi nih. Kebakar dia langsung. Dari sekian ribu cowok-cowok yang memimpikan seperti dia ini, kalau gue bilang dia adalah sama kayak Uus, dia tuh lucky bastard. Jadi terserah apapun yang orang pikir tentang dia tetap dapat keuntungan itu. Orang-orang yang kayaknya sampai mampus dia susah banget ngelakuin. Supaya apa yang dia dapat itu. Kamu lucky bastard emang dari kecil. Iya kayaknya. Kayaknya iya deh. Betul. Selalu beruntung. Lucky bastard itu artinya orang yang selalu beruntung. Beruntungnya bukan main beruntung, Betul. Orang beruntung tuh lebih biasanya akan lebih mendapat daripada orang yang berusaha. Iya. Harusnya kan orang berusaha paling atas. Mati-matian berusaha gitu. Betul. Di atas orang berusaha ada lagi orang beruntung. Itu ngelawan orang beruntung susah. Betul. Gue tuh kalau gue kan lagi ini biliar ya. Gue malah kalau orang beruntung tuh pukulannya gaib. Dia mukul yang mana, masuk yang mana, mukul yang mana. Iya. Gue pengen patah itu. Sticknya dia. Kirain yang lain. Bukan, bukan stick gue mahal. Kamu bagaimana sih tentang kamu ceritakan yang eksklusif yang di tempat lain tidak pernah cerita, kamu cerita di sini tentang Pevita Pierce. Iya. Pevita, maaf aku harus bahas lagi sekarang. Pevita dengerin Plastik Sagon lagi. Jadi yang orang-orang tahu dulu tuh aku tuh cuman ngefans sama Pevita Pierce. Orang-orang tahu cuma itu doang. Bikin konten yang ngeganggu dan mungkin orang-orang yang bukan Pevita Pierce merasa terganggu juga karena kontenku seringkali Pevita. Iya. Jadi Pevita bikin story selamat berpuasa, semoga lancar puasanya. Aku pasti bikin reaction video. Terima kasih Pevita. Semoga kita juga
sama-sama lancar puasanya. Apapun, Pevita sakit, update di story, aku bikin reaction, ya aku gabungin seolah-olah kita video call. Iya kita sama-sama sakit nih, gitu. Ini lucu banget. Terus ketika akhirnya nggak tahu gimana, ya aku ngerasa ini law of attraction ya. Gimana bahasa Inggrisnya? Attraction, kan? Law of attraction. Nah itulah itu pokoknya. Justru semesta mempertemukan aku sama Pevita secara tidak sengaja dan sampai akhirnya ke notice gitu. Jadi ketemu sama Daerah mana tuh? Ke Cawang ada. Ke notice daerah mana daerah notice? Notice tuh akhirnya Ke Manggarai aku tahu. Ke Bekasi aku tahu. Kemana? Mau kemana lu? Ke notice. Kok daerah mana? ke notice tuh akhirnya diketahui. Halo, saya nggak tahu. Ternyata Emang itu. Inggrisnya juga dia BN. Tahu nggak tahu. Akhirnya ke notice. Ke notice sampai aku pertama aku saking segitu ngefansnya sama dia nggak berani untuk minta foto atau negor, nggak berani. Nunduk katanya kamu selama itu kamu nunduk. Aku ngejauh. Pertemuan kedua nggak bisa ngejauh karena aku lagi ngantri bayar sesuatu di minimarket gitu. Tidak bisa berkelak. Di depannya Pevita persis. Katanya kamu malu terus muntah depan kasir. Kayak orang nervous di panggung. Ya kan berarti berita itu salah berarti. Salah. Apa yang terjadi? Selain gitu itu mah nggak apa-apa, kalau itu mah normal aja. Kan ada kayak gitu normal. Itu aku respon akhirnya nyebut nama dia, Pevita, terus dia noleh, iya gitu. Dan dia, aku langsung, Kamu yang gitu? enggak, aku bilang aku ngefans, aku bilang gitu. Kemarin ketemu tapi nggak berani minta foto. Kok nggak berani? Kata dia. Sini kameranya gitu. Ya Allah baik banget Iya, sama Pevita, ya Allah. Pevita baik banget, terus dia foto, terus aku posting. Dan aku masih tetap bikin konten sama dia sampai akhirnya ada orang PH yang ngubungin untuk nemuin aku sama Pevita untuk project promosi film waktu itu. Keren. Katanya beliau sempat bisikin kamu bau ya. Salah berarti aku salah ya? Itu jangan. Enggak. Tapi saya salah. Informasinya berarti dari tim Hasbi salah. Dia nggak bisikin aku. Dia bisikinnya orang PH. Dia bau. Ya Allah. Ya memang ya. Terus apa yang terjadi lagi? Setelah manajemen, udah bikin ini aja. Ya, kita udah diketemuin, terus malah itu jadi project berbayar malah. Keren malah. Padahal aku ngefans sama dia, diketemuin aja sebenarnya udah seneng kan dengan happy, tapi itu jadi project berbayar. Kita yang lihat, kamu udah bikin iri berapa cowok di Indonesia tuh. Jutaan cowok di Indonesia udah iri itu mah. Tapi akhirnya yang kesel kayaknya Pevita juga pada akhirnya karena aku anggap itu profesionalitas doang kan. Halo, pembunuh bayaran yang langsung. Ya jadi bang, jam 6 ya. Iya langsung pala pokoknya. Oke siap. Temen aja tuh. Ya gitu aja. Nah iya jadi nggak kenal dekat. Soalnya habis aku nikah dia nikah. Kayak orang sakit hati. Aku sih nggak bilang gitu, kamu yang bilang gitu ya. Oh, kayak tidak ikhlas melepas gitu maksudnya. Ya, mungkin. Kita nggak boleh kepedean juga kan. Walaupun kelihatannya kesannya gitu ya. Telepon lagi pembunuh bayaran. Tapi gue lihat ya, setiap orang kan dapat gift from the God yang berbeda-beda. Beliau ini gift from the God-nya adalah 2, Lucky Bastard dan marah-marah. Marah-marahnya ini kalau orang manusia biasa tuh ya bikin jadi kesel, tapi kalau beliau yang marah itu jadi satu hal yang itu menghibur banget. Siapa yang marah-marahnya bikin kesel? Siapa contohnya? Istriku. Oke, pejabat nih kayaknya nih. Lagi ngomongin pejabat yang kalau marah-marah bikin kesel. Itu adalah umpan. Kalau aku makan, nanti kencengan kamu. Nanyanya mah berani, pas udah ngomong, aku nggak berani ya. Aku nggak berani ya. Gitu. Denda. Ini kontennya spesialitinya adalah angry, marah-marah.
Kapan kamu menemukan resep itu yang kamu sajikan di sosial media? Kayaknya boleh nih marah-marah, kayaknya lucu nih. Nggak sengaja malah itu. Tahun 2020, ketika orang-orang dipaksa di rumah aja saat itu. Itu kan lagi COVID kan itu? Ya. Kontenku sebelumnya kan itu parody reaction di public area. Jadi lagi booming Blackpink misalkan. Nah, aku bikin dance Blackpink di Pasar Induk. Wow, keren banget. Joget di eskalator, yang kayak gitulah. Wow. Nah, Merusak sarana umum gitu ya? Pernah sih sampai diseret Satpol PP, pernah juga. Pernah. Gara-gara bikin konten. Nah, ketika 2020 itu kan nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Iya. Kita di rumah aja, terus aku coba iseng bikin Q&A. Terus pertanyaannya ngeselin. Tanya ngeselin kok. Iya, aku jawab spontan Q&A. kesel. Q&A. Tadi kamu bilang JNT kan, Di? Kamu nggak salah. Kamu nggak dengar kan? Tadi aku coba bikin di rumah, bikin JNT. JNT. Built-in loh ya, built-in ya. Oh, salah berarti aku. Boleh sih dimasukin sih. Boleh kan, nanti Boleh. dimasukin. Q&A, kamu mau Q&A. bikin. Aku Itu nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba. Aku marah kok malah rame. Lah, oh kalian memang senang aku marah ya? Soalnya lucu. Ya udah aku bikin terus sampai akhirnya jadi persona. Iya, jadi terus juga ada juga respect juga buat yang nanya juga jadi lucu ya. Betul, dan sampai sekarang nggak habis-habis loh pertanyaan Yang nanya mereka. itu juga, yang nanya juga lucu-lucu juga soalnya menurut gua. Dan maksudku, Kamu milih sendiri atau ada tim? enggak, aku milih sendiri. Oh ya, tesnya harus bahasanya tesnya harus kamu yang dan bahkan ketika misalkan itu hubungan sama endorse, kadang aku harus bikin sendiri juga pertanyaannya. Oh, ada produk soalnya. Iya, karena kan supaya nggak ribet nyari bridgingnya ke produk kan. Betul, biasanya yang udah produk approve ya. Nggak Ya. mungkin, oh kayak gitu. Itu tahun 2020. Hingga akhirnya sampai sekarang kamu pakai marah-marah terus. Nah, di rumah, Kak Dea, pernah nggak kalau kamu pas lagi marah beneran, dia malah, wah, malah ketawa. Padahal kamu lagi marah beneran, dia malah, goblok nih anaknya. Anjing orang. Dia malah, dasar lo, jolim, suami jolim lo. Gitu pernah nggak? Aslinya kok kalau marah malah nggak gitu. Aku kalau marah justru diem. Dan bisa aku pernah marah sama istriku, aku bilang waktu itu kita masih pacaran. Ini aku marah banget, aku kesel. Kita jangan ngobrol dulu, kamu duduk aja dulu di sini sampai nanti marahku reda baru kita ngobrol. Justru aku kalau marah tuh aku takut ngomong sama orang. Takutnya kan orang marah tuh ngeluarin kata-kata yang sebenarnya dia nggak pengen keluarin. Iya, betul. Jadi aku biasanya emosi ya. selesaikan dulu emosinya baru nanti ngobrol. Ya kalau di Islam tuh kalau kita lagi marah-marah tinggi banget, sudah ambil wudhu dan duduk. Pokoknya lebih rendah dari berdiri. Tiduran kah atau duduk kah gitu. Tapi di bangku atau di kasur, jangan di pundak orang. berat nanti orang jadi begini jalannya tuh. Kamu pernah begini nggak? Enggak. Kalau main games pernah? Main games pernah. Games aja deh kalau gitu. Kita main e-games deh. Enggak, aku nggak siap. Tapi dia ada aja belokannya. Ini ya pertanyaan. Bang, Ibu Jari, bapaknya kira-kira kemana ya? Ini kau yang nyiapin pertanyaannya nih. Bang, Ibu Jari, bapaknya kira-kira Cuma istilah, Ibu Jari itu cuma istilah. Ini jari manis nggak manis ini. Oh gitu, berarti aku salah berarti. Ya nggak salah loh. Salah bikinnya berarti. Nggak ada, Ibu Jari itu namanya aja. Oh gitu, oke. Next. Ini apa sih? Tiba-tiba langsung ke pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Bang, sebenarnya mata kaki tuh ada di mata atau di kaki sih sebenarnya? Ini juga kan, ya ampun. Berarti istilah loh di. kok istilah? Ya tulang kering juga nggak ada musim kemarau di situ. Ada nggak musim kemarau? Ya jawab aja, tinggal jawab doang. Ya susah memang banget. nggak ada, itu cuma istilah aja. Ada mata kaki, ada ibu jari, ada gendang telinga, nggak bisa dipakai dangdutan. Tulang rawan di situ nggak sering kecelakaan.
Kan ada matanya gitu. Ya ada matanya, namanya aja itu, namanya aja. Ini kan ada istilah, tapi kan ada kata-kata mata matanya. Istilahnya aja, nggak ada matanya di situ. Kau tutup di sini, mata kau nggak kelilipan. Berarti istilah aja. Istilah. Oke. Next. Santai loh dia loh. Next. Bang, ikan kembung tuh karena kebanyakan minum air atau masuk angin? Ikan kembung. Kasih minyak angin tuh ikan kembung sekalian. Ini kan juga cuma namanya aja, ada banyak tuh nama-nama ikan mas nggak bisa dikalungin. Walaupun dia emas. Tapi kan dia kembung. Kamu kalau masuk angin kembung kan kembung. Nah ini kan kembung. Kembung itu kembung minum air apa dia? Namanya aja dia kan kembung, ikan tongkol, dia nggak ada ol-olnya itu. Berani ngurusin nggak? Takut. Takut. Betul? Janda. Baik. Kita foto dulu ya. Oke, lihat ini canggih. Aku putar. Ini beneran foto. Jadi on. Aku putar lagi. Blow on. Berikan gaya yang terbaik karena nanti hasilnya dipencet akan keluar. Oke. Iya, di kantor Dukcapil ya. Dong. 1, 2, 3. Agak kurang bagus. Itu terlalu jelek menurut aku. Oke, 1, 2. Aduh, jelek tuh. Emang jelek ya? Sorry. 1, 2, 3. Cakep deh. Ini keren banget, ini keren banget. Beneran? Kira ini tadi properti loh. Ini budak aja, ini mah khas kreatif kan canggih semuanya. Salah kalau berarti. Dia lagi ngejilat tadi ya. Es kreatif canggih banget Oh, semuanya. canggih ya kreatif belum gitu. Nah, teman-teman canggih kan. Bagi yang ingin langsung aja ya. Kan gua nih. Masih nggak dijual. Orang banyak yang nanya ini setiap kita tayang juga ditanyain terus. Ini kok nggak keluar dari tadi nih gambar? Terbalik kali. Oh di sini. Kan black kan? Nah, itu nanti terang itu juga colorful, juga warnanya canggih banget itu dia. Nanti ditempel di situ tuh. Nah, gitu. Kalau yang lain kan tanda tangan. Kalau kamu nanti ditulis bawah buronan Polda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, subscribe, kasih tahu semuanya. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Assalamualaikum.